Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam albumin ikan gabus Nusantara. Teman-teman semuanya, saya akan coba untuk meringkas dengan tepat dan yang menurut saya paling cepat atau paling efektif terkait dengan mencetak atau membuat indukan ikan gabus. Ini mungkin sambungan dari konten saya yang pertama dan menjawab juga bahwa yang konten pertama itu saya berjanji untuk mengupdate terkait dengan sukses atau tidaknya gitu ya. Dan mungkin di konten-konten sebelumnya saya sudah sering upload terkait dengan anakan ikan gabus dan saya rasa itu berhasil. Saat ini sudah ukurannya 6-7 cm sudahan. Jadi sekarang saya akan simpulkan dan ringkas untuk menyempurnakan konten saya yang sebelumnya, cara menjinakkan ikan gabus. Mungkin akan saya kecilkan lagi untuk bagaimana cara untuk mencetakkan indukan gitu dari ikan gabus tangkapan dia. Jadi tetap pantengin channel Rumah 46 dan semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke teman-teman semuanya, ini adalah tempat karantina calon indukan dari gabus liar. Lumayan banyak ini, ada sekitar kurang lebih 40 ekoran dengan ukuran paling kecil di 500 gram atau setengah kilo. Emang udah saya pisahkan. Perjuangannya luar biasa juga ini cari bahannya ataupun calon indukan ini. Walaupun saya tinggal di Lampung Timur, tapi memang karena gabus-gabus liar dengan ukuran sekian ini memang diburu sama orang gitu. Jadi memang mulai kecenderungan agak sulit dicari gitu. Bisa sampai nyari ke pedalaman gitu, bisa sampai ke Lampung Utara, saya cari di daerah-daerah pegunungan. Terus saya coba kemarin ada cari di daerah Tulang Bawang dan alhamdulillah bisa dapat juga dan saya kumpulkan. Untuk stok indukan saya di rumah yang sudah berhasil saya jodohkan itu ada 3 pasang dan ini saya rencana mau menambah lagi 3 pasang dan saya akan coba pilih. Itu yang membuat saya kenapa saya buat konten ini, karena ya sekaligus saya akan mencetak indukan tambahan lagi. Jadi coba untuk share ke teman-teman semua ya. Ciri-cirinya udah terlihat sehat, ikannya udah mulai makannya lahap banget, luar biasa. Saya kasih pakan karena di sini cari kata hijau atau makan alaminya dia susah. Saya kasih makanan ikan-ikan kecil. Itu kalau di sini kurang lebih harganya sekitar 5.000 sampai 10.000 per kilonya. Dan itu 2 kilo itu biasanya 2 hari sekali, 3 hari sekali saya kasih. Mantap ya, terlihat sehat sekali, luka-luka sudah mulai hilang. Ya memang sebagian masih ada yang belum sembuh total, cuman saya bilang 80% sudah mulai bagus dan ini sudah bisa disortir untuk dijadikan indukan. Di sini saya akan coba, karena indukan saya nggak ada yang lebih dari 1 kilo, ini saya coba akan cari yang 1 kilo lebih, 1 kilo up. Ini masih proses untuk pemilihannya. Dicek mana yang benar-benar sudah siap untuk dijadikan indukan atau matang banget. Luar biasa. Jadi gini, kalau tangkapan dari alam memang sedikit liar ikannya. Dan ini saya buat konten di sore hari ya, di kurang lebih jam 5 sore. Ini teman-teman saya sudah dapat ini 2 pasang, tapi sebenarnya sudah dapat 3 pasang. Yang satu tadi karena keburu maghrib saya belum sempat videokan, yang satu sudah saya masukkan ke kolam indukan ataupun di tempat pemijahan. Itu terlihat ya, satu ukurannya hampir 2 kiloan yang ini. Yang satu ukuran hampir 1 kilo, sekitar 700 gram. Jadi di konten
sebelumnya yang pertama terkait dengan cara menjadikan ikan gabus itu adalah dasarnya gitu ya, walaupun itu durasinya terlalu panjang gitu ya, karena memang itu konten pertama saya terkait dengan membuat video, mungkin agak sedikit lebih bermuluk-muluk gitu terkait dengan kontennya, mungkin akan saya ringkaskan. Jadi ya caranya yang seperti yang bisa lihat nanti di konten yang pertama itu, walaupun panjang bertele-tele, tapi memang itu dasarnya gitu ya, terkait dengan proses kedatangan ikan gabus tersebut gitu. Untuk yang pertama, setelah kita punya bahan atau calon indukan dari tangkapan liar itu tadi, yang harus teman-teman atau sahabat ketahui dulu ya, bagaimana cara untuk membedakan antara jantan dan betina gitu ya. Ya kalau ngomong rekomendasi terkait dengan tanda dan lainnya, tapi menurut pengalaman saya itu tidak bisa secara teori. Teman-teman harus sering banget namanya memegang ikan gabus tersebut gitu kan, dengan konsep terkait dengan perbedaannya seperti apa gitu. Kalau mau secara detailnya ya, tanda-tandanya banyak banget itu ya, dari warna, dari bentuk kepala, dari lubang anusnya gitu kan, terus sirip, terus bentuk panjangnya dan lainnya gitu. Cuman yang paling valid terkait hal itu ya, teman-teman harus memang benar-benar sering banget untuk memegang ikan gabus tersebut. Dan menurut pengalaman saya yang paling mendekati untuk kita tahu atau tidaknya itu jantan atau membedakan jantan dan betina ya dengan cara dipegang. Yang paling kriteria yang paling menurut saya 90% itu tepat, yaitu dengan cara dipegang di bagian perut sampai ke bawah gitu, terlihat banget kalau dia perempuan atau betina itu memang dia lembek gitu. Terus kalau yang jantan dia kecenderungan di badan itu memang keras. Terus yang kedua, dari bentuknya itu seperti sirip dorsal bawah atas itu sama dengan di ekornya itu terlihat lebih lebar, walaupun ikan itu kecenderungan lebih panjang. Dan yang terakhir, yang ketiga, terkait dengan yang mendekati 90% perbedaan jantan dan betina itu adalah lubang anusnya atau originatal ya, apa namanya itu kalau bahasa anus. Jadi antara lubangnya itu dengan dorsal bawah itu yang mepet untuk di jantan gitu. Itu yang menurut saya tanda yang paling fix. Tapi kalau terkait dengan bentuk kepala, terus ada yang bibir bawah ke depan, itu tanda-tanda tambahannya gitu. Tapi menurut saya tiga itu. Dan yang menentukan sangatnya terkait dengan yang kenapa kita harus sering pegang itu karena itu di bagian perut itu harus sering dipegang, nanti teman-teman bisa membedakan hal itu. Itu yang pertama. Jadi kalau itu aja teman-teman belum fix, teman-teman nggak akan bisa mencetak indukan, karena di saat teman-teman salah untuk menyatukan jantan dan betina ya nggak akan mungkin bisa. Yang kedua, terkait dengan kapan waktunya kita atau waktu yang tepat untuk kita bisa memindahkan atau menjodohkan calon indukan jantan dan betina. Yang paling gampang, setelah kita masukkan di karantina, kita sesuaikan ikan itu dulu, dalam arti beradaptasi dan lainnya, makannya benar-benar dibuat sedemikian lahapnya, dan ikan benar-benar sehat, karena memang kecenderungan dari tangkapan liar itu susah beradaptasi ya, tapi setelah dia beradaptasi memang makannya banyak banget gitu. Dan setelah itu indukan itu kita cek satu-satu, dalam arti sudah siap atau tidak gitu ya, terkait dengan gonad telurnya. Itu terlihat dari ciri-cirinya jelas banget. Kalau kita ngomongin gonad untuk di betina, memang perutnya terlihat kalau ditaruh di bawah itu, apa bahasanya ya, ditaruh di lantai yang datar, perutnya itu benar-benar melebar gitu kalau untuk yang betina. Dan itu yang menentukan terkait dengan tingkat kegonatannya gitu. Jadi sudah siap atau tidak gitu. Semakin dia memang benar-benar perut itu membesar dan benar-benar lembek gitu ya, kalau tanda-tanda di anusnya itu memerah banget gitu, itu tanda-tanda betinanya sudah siap. Untuk di jantan gimana gitu? Di jantan hampir sama, cuman dia memang tidak terlihat dari perutnya gitu, tapi kalau dibalik itu dari lubangnya itu terlihat kayak ada bintik merah, bukan bintik ya, kayak ada jendolan kecil banget itu merah. Dan kalau ditarik itu ada keluar cairan warna sedikit putih agak kekuningan gitu ya. Itu menandakan dia sudah siap. Karena di saat yang betina sudah siap ataupun sudah matang gonad dan yang jantannya belum, dia juga nggak akan memijah gitu. Itu terkait dengan pemilihan indukannya. Terus yang ketiga,
ukuran itu menentukan sangat. Kenapa saya bilang ukuran menentukan sangat? Karena dominannya kita lebih tepat untuk melihat indukan betina siap dibandingkan dengan indukan jantannya, karena memang terlihat dari fisiknya sangat terlihat banget jadi nggak gampang salah kita melihat bahwa indukan betina itu sudah siap ijah atau belum. Tapi kalau di jantan biasanya agak sedikit, karena memang tandanya memang lebih ya, walaupun dia jelas gitu ya dalam arti ada, tapi lebih kadang-kadang kita salah menilai gitu kan. Nah, kalau seandainya dia tidak berimbang, ya dia tidak akan memijah. Dan apesnya, kalau sampai perbedaan antara betina dan jantannya itu lebih besar betina, sudah dipastikan jantan itu akan dihajar kalau tidak berjodoh gitu. Resikonya kan karena kita mau mencetak indukan. Kalau dia berjodoh, ya walaupun dia nggak memijah, dia nggak berantem, dia masih aman gitu. Berarti nunggu untuk pejantannya untuk siap pijah ataupun sudah gonet juga gitu ya. Untuk kalau perbedaannya terlalu jauh dan ternyata tidak berjodoh, tidak mau betina dan jantannya, ya saya sudah pastikan dia akan berkelahi dengan berkelahi yang luar biasa ganas gitu ya. Dan kalau teman-teman telat saja untuk menyikapinya, saya sudah pastikan jantannya pasti mati. Dan kemarin juga banyak banget ya korban terkait dengan kenapa kok itu penting menurut saya ukuran. Nah, saya dengan pengalaman yang sudah saya lakukan, di saat pejantannya lebih besar atau minimal sama lebih besar sedikit, kecenderungan matinya karena dia secara bobot ataupun bentuk memang berimbang gitu. Jadi kemungkinannya seandainya dia memang tidak berjodoh, itu tidak sefatal kalau ukurannya berbeda jauh gitu. Jadi kalau seandainya dia ada lukanya nggak terlalu parah gitu, karena memang dia berimbang. Nah, itu kenapa saya bilang secara ukuran itu menentukan. Dan yang terakhir juga, di saat ukuran itu sama atau berimbang, secara tidak langsung, secara kadar birahi dari pejantan dan betina itu akan berimbang gitu. Jadi seandainya ukurannya agak sama ataupun nggak beda-beda jauh, itu secara tidak langsung dia akan lebih maksimal secara proses pemijahannya. Jadi telur yang sudah matang di dalam perutnya sang betina itu bisa maksimal keluar semua, berbanding dengan jantan dan betinanya yang memang berbeda ukuran. Begitu juga sebaliknya, di saat betinanya lebih kecil dan jantannya lebih besar, akan tidak lebih maksimal juga secara pemijahannya. Oke, demikianlah kiat-kiatnya buat teman-teman semuanya. Dan saya garis bawahi ya, di sini saya bukan master ataupun bahasanya kalau panggil suhu ataupun orang yang sangat berkompetensi terkait dengan gabus. Tapi yang saya bagikan ini adalah pengalaman dan yang sudah saya coba. Dan alhamdulillah juga sudah berhasil atau menghasilkan indukan, bahkan sudah menghasilkan keturunannya ataupun anakan ikan gabus itu tersebut gitu. Jadi buat teman-teman semuanya yang ingin ataupun kurang jelas, ingin menyambung silaturahmi atau berkomunikasi, silahkan nggak usah sungkan-sungkan untuk WA saya di 0853 800 51986. Rumah saya ada di wilayah Sumatera di Lampung Timur, tepatnya di Kecamatan Purbolinggo, dan kediaman saya di Desa Totoharjo. Jadi buat teman-teman yang nggak jauh ataupun mungkin ada teman-teman yang lewat di wilayah itu, nggak usah sungkan-sungkan untuk telepon ataupun WA, karena kita saudara, kita sama-sama berjuang di dunia ikan gabus ini. Mungkin itu aja, semangat terus dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.